Pertanyaan selanjutnya adalah, jika seseorang beribadah membaca Al-Quran, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang lain, biasanya orang yang telah meninggal, sampaikah hadiah itu kepada orang yang dituju? Mohon penjelasan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, masalah yang Anda tanyakan adalah masalah klasik, sejak dahulu menjadi masalah khilafiyah. Namun sangat perlu diketahui bagaimana pandangan Islam terhadap masalah tersebut. Pendapat yang mana yang lebih patut diterima jika dihadapkan kepada dalil-dalil hukumnya. Dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 38 dan 39 mengajarkan, alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insan illa ma sa'a, bahwasanya orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh suatu kecuali yang dikerjakannya sendiri. Dari dua buah ayat maka kita peroleh ketegasan bahwa seseorang yang berdosa adalah akibat perbuatan yang dilakukannya sendiri, bukan karena menanggung dosa perbuatan orang lain, dan bahwa manusia hanya akan memperoleh pahala atas perbuatan yang dilakukannya sendiri pula. Kemungkinan seseorang ikut dibebani dosa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain hanyalah jika orang lain itu berpartisipasi dalam terjadinya perbuatan dosa orang lain itu. Demikian juga orang dapat menerima pahala perbuatan yang dilakukan oleh orang lain jika ia berpartisipasi dalam terjadinya perbuatan baik orang lain itu. Hadis Nabi SAW mengajarkan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada petunjuk atau kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Dan orang yang mengajak kepada kesesatan atau keburukan, maka ia akan menerima dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Dalam hadis Nabi SAW yang lain juga menegaskan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'ulah. Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3 macam amal. Pertama adalah sedekah jariyah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. 3 macam amal yang masih mengalir terus pahalanya sampai pun yang beramal telah meninggal dunia, seperti disebutkan di dalam hadis di atas. Hakikatnya adalah amal yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, bukan amal yang dilakukan oleh orang lain. Sedekah jariyah adalah sedekah yang fungsinya berkelanjutan dalam waktu yang lama, yang dilakukan orang pada waktu hidupnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan oleh seseorang pada waktu hidupnya, tetapi manfaatnya pun berkelanjutan setelah orang yang mengajarkannya meninggal dunia. Begitupun anak saleh yang selalu mendoakan baik untuk orang tuanya juga merupakan hasil didikan baik yang dilakukan oleh orang tuanya pada waktu hidupnya. Jadi 3 macam amal itu sebenarnya adalah amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan itu sendiri, bukan amal orang lain. Memang terdapat hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah untuk menanyakan berkaitan dengan masalah ibunya yang telah meninggal dunia dengan tiba-tiba. Sekiranya ia sempat berbicara, niscaya akan menyedekahkan sebagian hartanya. Dapatkah orang itu bersedekah atas nama ibunya dan ibunya akan menerima pahalanya? Rasulullah pun menjawab dapat. Hadis ini menyangkut amal anak atas nama orang tuanya. Rasulullah nampaknya memberikan tempat khusus bagi anak yang beramal soleh atas nama orang tuanya sebagai salah satu bentuk birrul walidain. Dalam hadis lain Nabi pun memang mengatakan bahwa anak termasuk amal orang tuanya. Kedudukan khusus anak terhadap orang tua itu
dapat dihubungkan dengan amal orang tua ketika hidup telah mendidik anaknya, sehingga anak dapat merasakan wajib berbuat baik kepada orang tuanya sampai pun setelah orang tuanya meninggal dunia. Jadi orang tua yang mempunyai anak demikian itu hakikatnya memetik amalnya sendiri ketika masih hidup, yaitu mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh. Amal anak atas nama orang tua tidak termasuk pembicaraan menghadiahkan pahala amal soleh. Adapun seseorang mendoakan baik untuk orang lain, baik orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal, tidak ada masalah sama sekali. Salat jenazah berisi doa yang dimohonkan kepada Allah bagi orang yang disolati. Menjenguk orang sakit diajarkan mendoakan bagi orang yang dijenguk. Menerima amanat pembayaran zakat atau sedekah dianjurkan untuk berdoa bagi yang berzakat atau bersedekah. Mendoakan orang lain bukan masalah menghadiahkan pahala amal bagi orang lain. Memperhatikan bahwa tidak ada ajaran khusus tentang menghadiahkan pahala amal kepada orang lain, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi. Para sahabat Nabi pun juga tidak melakukannya. Maka yang paling selamat adalah berpegang saja kepada nas-nas yang jelas dan rajih, sesuai kaidah umum yang tercantum di dalam Al-Quran, dan menghususkan kemungkinan amal soleh anak atas nama orang tuanya yang ada nasnya. Pendapat fuqaha yang lebih dekat kepada jiwa nas adalah yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa menghadiahkan pahala amal ibadah kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, maka hal itu tidak sampai. Jalan yang tidak kurang nilainya dan memang ada nasnya ialah mendoakan bagi orang lain, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Hal yang kiranya sangat penting disebutkan ialah bahwa menganut pendapat dapat sampainya hadiah pahala amal kebajikan kepada orang lain sering berakibat negatif. Orang yang kurang beramal soleh menjagakan hadiah pahala dari orang lain atau minta pahala dari orang lain. Kaidah umum yang tercantum di dalam Al-Quran tentang manusia hanya akan memetik amal yang dilakukannya sendiri, mendorong orang untuk memperbanyak berbuat kebaikan atau amal soleh, sehingga dia tidak mengharapkan kiriman pahala amal orang lain.